dan Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami sambut firman Allah. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan, amin. Oke, shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, ada Youters yang baru pertama kali bergabung dengan Next Gen. Ada di tempat ini yang baru pertama kali bergabung? Boleh angkat tangan. Selamat datang, selamat bergabung bersama teman-teman Next Gen di tempat ini. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana menjadi seperti Kristus. Jadi selama bulan ini, tema kita adalah perubahan hidup. Artinya, ketika teman-teman datang di tempat ini, teman-teman belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka teman-teman harus mengalami perubahan hidup yang nyata dan nampak. Nah, perenungan kebenaran firman Tuhan ini dari Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, ada bahasa Latin yang mungkin teman-teman sudah ketahui bersama. Imago Dei. Imago diambil dari bahasa Latin yang artinya gambar, dan Dei diambil dari bahasa Latin yang artinya Allah. Jadi, Imago Dei adalah manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Kalau teman-teman mau membahas tentang teori evolusi dan percaya kepada teori evolusi, silakan. Tidak ada yang memaksa. Tetapi, saya meyakini bahwa saya secara pribadi dan teman-teman semua adalah keturunan Adam. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 27 dia katakan gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya, Youters dan saya, kita adalah gambar Allah di dalam daging. Yang percaya katakan amin. Amin. Dalam tubuh kita ini ada roh Allah. Nah, tapi, next, karena ketidaktaatan Adam, maka semua manusia tercemar oleh dosa. Nah, ada beberapa orang yang berkata bahwa kenapa karena Adam saja kita harus tercemar dalam dosa. Teman-teman perlu ketahui bahwa selama kita berasal dari satu keturunan yang namanya Adam dan Hawa, maka konsekuensi logis dari kejatuhan Adam dan Hawa adalah kita mewarisi sifat dosa itu dari Adam dan Hawa. Nah, selanjutnya, sama seperti Adam, Yesus juga dicobai. Jadi waktu di Taman Eden, kalian perhatikan di Kejadian pasal 3. Adam dicobai oleh si jahat, Adam dan Hawa dicobai oleh si jahat. Dan apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam pencobaan itu. Tetapi Adam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, tidak jatuh seperti Adam di perjanjian lama. Nah, yang kita perlu pelajari adalah di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 tentang pencobaan di padang gurun. Teman-teman akan lihat, saya akan baca dan teman-teman akan simak. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh di padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya di kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia pakai firman Tuhan di kitab Mazmur. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikat datang melayani dia. Nah, dari kisah pencobaan Yesus di padang gurun, apa yang kita pelajari? Iblis dia ketika datang mencoba Yesus, dia tidak menggunakan spekulasi atau cerita angan-angan. No. Dia pakai firman Tuhan untuk menjebak Yesus. Betapa luar biasa sekali. Kalau saya secara pribadi, ini oknum berani sekali nih. Dia mencoba yang menciptakan dia. Nah, lalu apa yang terjadi? Pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun itu sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 16. Dia katakan gini, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini tiga ini. Seperti Yesus dicobai dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
Users juga akan mengalami hal yang sama. Pencobaannya tidak jauh-jauh daripada itu. Hanya mungkin dimodifikasi. Ada sedikit modifikasi, karena iblis ini, kalau dikatakan dia profesor, nggak tahu dia profesor tingkat berapa. Sudah banyak sekali orang-orang yang dijatuhkan oleh dia. Dan, dia hanya memodifikasi 3 hal ini. Kita hanya jatuh dalam 3 hal ini saja, dari tempat lain. Lalu, pencobaan-cobaan ini bertujuan untuk menyelewengkan kita dari 3 ciri utama. Yang pertama, untuk berpikir, untuk keinginan, dan untuk perasaan. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan begini, hukum yang terutama adalah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap apa? Akal budi. Paulus, dalam Roma 7 ayat 19, dia katakan begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dalam diri kita, natur dosa dari Adam itu, dia turun kepada kita, sehingga kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya kan? Mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi kecenderungan yang dilakukan oleh Adam dan kita sebagai keturunan adalah melakukan yang jahat. Paulus katakan, hukum dosa ada atas jiwaku. Artinya apa? Artinya, percaya atau tidak, ketika kita dikandung di dalam kandungan, kita sudah tercemar dengan dosa. Nah, ada seorang peneliti psikologi anatomi, namanya Paul MacLean. Kalian bisa lihat, dia mengemukakan tentang trend brain atau trilogi dalam perkembangan otak manusia. Jadi di otak teman-teman semua, itu ada 3 bagian besar. Yang pertama, reptilian brain, otak reptil. Otak reptil itu berbicara tentang bagaimana kemampuan kita untuk survive, bagaimana kemampuan kita untuk mempertahankan diri, dan bagaimana kemampuan kita untuk lebih agresif. Gitu. Itu otak reptil kita. Lalu ada perkembangan selanjutnya dari otak reptil. Nah, kalian beragama di otak yang mana ini? Yaitu mammalian brain. Nah, apa yang dimaksud dengan mammalian brain? Ini bicara tentang otak yang bekerja menurut cinta kasih, persahabatan, hubungan seksualitas antara suami istri, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, ada puncak dari trilogi perkembangan otak yang terakhir adalah neokorteks. Neokorteks ini otak cerdas yang Tuhan berikan buat kita. Untuk memanage antara reptilian brain, otak reptil kita, dan otak mamalia kita, mammalian brain. Ini bukan berarti bahwa teman-teman dan saya kita punya otak reptil. Enggak, bukan. Psikologi berusaha untuk memetakan itu, untuk melihat sisi agresifnya seperti apa. Nah, jadi, di dalam 3 fase perkembangan otak kita ini, jadi apa kita nanti tergantung mana yang dominan. Artinya begini, kalau otak reptil kita yang dominan, maka output dari perkembangan otak kita adalah ada 2. Pertama, kita jadi seseorang yang sangat agresif. Nah dulu, Kak Yosi punya penelitian di Kota Bandung, agresivitas pengamen remaja. Jadi Kak Yosi masuk di anak-anak punk dan meneliti tentang sisi agresivitas mereka. Wow, menarik sekali, sangat menarik. Ada beberapa titik di Kota Bandung yang memang anak-anak punk tempat nongkrong. Dan kejahatan mereka, wow, luar biasa. Nah, otak reptil itu, kalau dikembangkan lebih serius lagi, maka sisi agresifnya akan menjadi lebih tajam. Kenapa lebih tajam? Dia bisa jadi debt collector. Jadi tidak salah lah, kalau misalnya teman-teman dari Kayosi, dari Indonesia Timur, kebanyakan mereka jadi debt collector di Jakarta. Tidak salah. Karena otak reptil mereka yang mereka asah. Itu fakta. Selanjutnya, otak mamalia, mammalian brain. Otak mamalia ini berbicara tentang cinta kasih. Orang-orang yang otak mamalia ini, mereka punya pembawaan yang enak. Energinya ketika dia masuk dalam satu komunitas, energinya hidup. Gitu. Tadi otak reptil, kalau dia lebih menonjolkan otaknya, maka kalau dia di sekolah, dia adalah pelaku bullying. Dialah pelaku utamanya. Karena sisi agresifnya itu yang diutamakan. Sementara otak mamalia adalah korban bullying. Kalian yang mana? Pelaku atau korban? Tergantung dari sudut pandang mana kita mempertajam otak mamalia atau otak reptil. Sementara neokortex ini kecerdasan manusia yang Tuhan berikan buat kita untuk memanage antara otak reptil dan otak mamalia. Sekarang, Kak mau kasih pertanyaan buat kalian. Kalian dalam beragama dan menyembah Tuhan, kalian di otak yang mana? Jangan dijawab, dalam hati aja. Oh, kalau saya masih suka tersinggung, maka otak saya masih reptil, senggol bacok. Iya kan? Kalian tahu senggol bacok? Ada agama yang mayoritas di negeri Konoha, yang kalau agamanya disenggol, maka ada demo berjilid-jilid. Di Konoha ya, di Indonesia tidak ada.
Kayak sih berpikir, kalau lihat teori ini, jangan-jangan mereka baru sampai pada fase otak reptil. Kita tidak berbicara tentang menghina orang-orang di negeri Konoha sana, tidak. Tapi realita beragama mereka baru sampai di situ. Tapi ada satu agama di Konoha juga yang Tuhannya dihina, Nabi Paulusnya diinjak-injak harkat dan martabatnya, tapi mereka adem ayem. Di Konoha ya, bukan di Indonesia. Mungkin, menurut Kayoshi, mungkin dia sudah sampai di fase otak mamalia, cinta kasih. Nah, bagaimana caranya supaya kita masuk ke dalam otak neokorteks, beragama menyembah Tuhan dari neokorteks? Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kayoshi pertama kali lahir baru itu tahun 96, masih remaja. 96 ada yang sudah lahir? Oh, ini kelahiran 80 semua. Ada 96 ada yang sudah lahir? Ada ya? Iya, Kayoshi percayalah. Tahun 96, Kayoshi pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu KKR dari Yayasan Victory dari Ambon. Kalian tahu? Kayoshi dari latar belakang gereja Protestan dan semua dipanggil, anak-anak muda maju ke depan. Kita maju, Kayoshi angkat tangan. Itu tidak sesuai dengan tradisi gereja Kayoshi. Angkat tangan, Kayoshi nangis. Air mata keluar, air hidung keluar, air mulut keluar. Termehek-mehek. Saya menyembah Engkau Tuhan. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Kayoshi lahir baru di situ. Pada saat Kayoshi lahir baru, yang baru dari Kayoshi apa? Ada yang tahu? Roh. Pada saat kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang baru dari kalian adalah roh kalian. Jiwa kalian dan tubuh kalian masih seperti itu. Masih seperti itu. Jadi, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan gini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Artinya gini, di dalam tubuh kita seperti tubuh Adam yang pernah jatuh dalam dosa, roh kita sudah tercemar karena Adam. Jiwa kita apalagi? Tubuh kita, Adam ketika terpisah jauh dari Allah, dia hanya hidup 900 tahun sekian. Anak-anak zaman sekarang, kalau kalian nonton media sosial, lihat di media sosial, mengerikan. Belasan tahun masih SMP sudah cuci darah. Betapa dosa masuk di tengah-tengah dunia ini semakin parah. Nah, jadi di dalam diri kita itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Katakan sama-sama dengan Kaisi. Roh, jiwa, dan tubuh. 3 elemen ini, roh itu adalah sarana kita terkoneksi dengan Tuhan kita. Kausa prima. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita terkoneksi dengan Tuhan, diganti baru. Bukan roh dari Adam lagi, tetapi roh dari Tuhan. Nah, jiwa kita adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Banyak orang Kristen yang belum selesai dengan dirinya, ketika dia masuk dalam pelayanan, dialah oknum utama perpecahan di dalam pelayanan. Narcissistic personality disorder. Bahaya sekali. Nah, anak muda yang mau cari jodoh, saya katakan buat kalian, selain kalian lihat rohnya sudah baru, sudah bertobat lahir baru, yang harus kalian perhatikan adalah yang kedua, jiwanya sudah dibaharui dari hari ke hari oleh Tuhan atau tidak. Jangan-jangan dia seperti kasus yang kemarin ya, heboh di Instagram kan, suami pukul istri, KDRT. Gitu. Hati-hati loh. Nah, yang selanjutnya, jiwa itu berbicara tentang sarana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Di dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kemauan. Next. Jadi, jangan sampai kita belum selesai dengan diri kita sendiri, lalu kita masuk dalam pelayanan, lalu kita masuk dalam pernikahan. Itu fatal. Kayak saya katakan itu fatal sekali. Kayak saya menikah dengan Kak Vera, itu cinta kilat. Ya, dulu kayak sih mainnya di sini, kayak sih main bass di belakang, dan Kak Vera well di sini. Dan kita tidak ada hubungan. Tetapi cara Tuhan itu ajaib. Orang yang kayak sih kenal sebagai rekan sepelayanan, kita tidak pernah pacaran, sampai kita nikah nggak pernah pacaran. Kalau teman-teman penasaran, tanya jiwa-jiwa lama di sini, mereka pasti tahu. Jadi setelah kita nikah baru kita pacaran. Kita pacaran dan 1 tahun kita belum punya anak. Dan Tuhan mau melakukan proses pengenalan satu sama lain. Nah, tubuh akan terus merosot. Tubuh teman-teman dan saya, dan Kayoshi, kita akan merosot, akan semakin tua. Dan, tetapi, tubuh kita akan memperoleh dampak dari roh dan jiwa kita. Kenapa dampak? Karena Amsal pasal 17 ayat 22 dia katakan gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jiwa kita ini mempengaruhi tubuh kita. Ada namanya psikosomatis. Psikosomatis itu, kadang-kadang kita bukan sakit karena sakit organ-organ tubuh kita sakit, bukan. Tapi karena jiwa kita tertekan.
Keluarnya di mana? Sakit lambung, migran, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kalau kita periksa ke dokter, dokter hanya bilang, Pak, jaga pikiran Pak ya. Karena apa? Yang sakit bukan tubuhnya, tapi yang sakit apa? Jiwanya. Roh, jiwa, dan tubuh ini adalah bagian-bagian material yang perlu disatukan. Kalau kalian perhatikan, ada tukang, ketika dia mau membangun bangunan, di situ ada pasir, di situ ada semen, di situ ada batu. Saya umpamakan ini roh, jiwa, dan tubuh. Nah, dari ketiga ini, bisa tidak dia buat satu bangunan? Dia campur pasir, dia campur semen, dia campur batu. Terus dia bikin bangunan. Kira-kira jadi nggak? Ada yang tahu? Nggak jadi. Butuh yang namanya katalisator. Ya, KBBI, next. KBBI mengatakan bahwa katalisator adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadi perubahan dan menimbulkan kejadian baru yang mempercepat suatu peristiwa. Artinya, Roh Kudus adalah air di dalam contoh tadi. Batu, pasir, dan semen. Tiga-tiganya ini kalau dicampur tanpa air nggak jadi apa-apa. Nah, Roh Kudus adalah katalisator atau air itu yang mencampur ketiga elemen ini supaya jadi satu bangunan yang kuat. Kalau teman-teman berharap bahwa saya bisa sendiri, oh roh saya sudah baru kok, jiwa saya itu urusan saya lah. Nggak bisa. Teman-teman perlu melibatkan kuasa Roh Kudus agar jiwanya dibaharui dari hari ke hari. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita mengizinkan Roh Kudus jadi katalisator antara roh, jiwa, dan tubuh kita? Nah, teman-teman perhatikan. Next. Baca ya. Oke? Oke. Di Markus pasal 11, ayat 1-11 itu berbicara tentang waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Dan dia mengutus murid-muridnya untuk mengambil 2 keledai. Yang betina, induknya, dan yang jantan, kedelai. Antara kedelai dan keledai ini mirip-mirip ya. Keledai muda. Nah, apa yang terjadi? Waktu Yesus mengendarai keledai ini masuk ke Yerusalem, Yesus dieluk-elukan. Keledai itu digambarkan sebagai hewan yang lemah, yang bodoh, yang digunakan sebagai alat untuk menaruh beban. Jadi fungsinya tidak besar. Keledai ini ibarat kita yang masih muda. Jiwa kita ini seperti rupiah, fluktuatif, naik turun. Kadang menguat, kadang lemah, kadang naik, kadang turun. Itulah jiwa kita. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk menunggangi kita agar jiwa kita dibaharui dari hari ke hari. Tanpa Roh Kudus, kita nothing. Nggak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya bisa berubah tanpa Roh Kudus. Teman-teman perlu Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Perlu Roh Kudus. Nah, ini adalah nubuatan dari Zakaria pasal 9 ayat 9. Dia katakan begini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Teman-teman dan saya, Yuters, kita masih muda. Dan Tuhan ingin menunggangi kita. Tapi teman-teman punya free will seperti Adam dan Hawa, punya kehendak bebas. Maukah kita memberikan hidup kita untuk ditunggangi oleh Tuhan atau ditunggangi dengan ego kita? Lalu bagaimana caranya agar jiwa kita kuat dalam mengalami proses pembaruan dari hari ke hari? Jiwa kita. Caranya adalah membedakan mana kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Filipi pasal 2 ayat 5 dia katakan gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita dan perasaan kita harus kita taruh di bawah kaki Tuhan. Harus. Jadi apa itu pikiran Kristus? Yang pertama, Matius 4 ayat 3-4. Ketika Yesus dicobai, ubah batu ini jadi roti. Yesus katakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah juga. Nah, Yesus punya kesaksian. Saya dulu bantu satu yayasan di Papua, kita buka dari PAUD sampai SMA di pedalaman. Waktu jarak antara tempat tinggal Kayosi dan tempat kita melayani itu kalau kita berangkat jam 5 subuh, kita sampai jam 2 siang, naik motor. Dan kita dibiayai oleh satu lembaga misi. Saya tidak akan sebutkan namanya. Dan dalam 1 bulan, kita dikasih berkat. Per 3 bulan, sorry. Per 3 bulan kita dikasih berkat oleh lembaga misi itu. Kayosi dengan Kak Helmi, kalau kalian orang lama pasti kalian ingat Kak Helmi. Nah, kami melayani, kami pakai motor. Setiap 3 bulan, kami berdua dikasih berapa? Ada yang tahu? UMR? No. Kami dikasih 500.000. 500.000 3 bulan bagi 2 orang. Kayusi harus mengajar di pedalaman dan Kayusi terpanggil untuk mengajar mereka. Kenapa? Karena murid-murid Kayusi itu unik, nggak ada di Indonesia ini. Satu kelas, 70% orang di atas 40 tahun. Satu kelas, 70% orang di atas 40 tahun. Sudah kumisan, jenggotan, putih semua.
Terus Kak Yosi kan bingung, masuk ke kelas, ini kita mau panggil apa nih, bapak-bapak atau anak-anak? Iya kan? Udah. Tapi itu yang memotivasi Kak Yosi dan Kak Helmi untuk pergi ke pedalaman untuk melayani terus, mengajar mereka. Sampai Kak Helmi dipanggil Tuhan, dan Kak Yosi tidak naik lagi. Karena risikonya besar kalau kita naik ke atas. Kita dipalak itu, bisa sampai 5 kali. Dipalak dengan apa? Dengan parang. Gitu. Sampai kadang-kadang Kak Yosi kalau telepon dengan mama di kota lain, mama suka bilang gini, kamu masih hidup? Nah, bicara tentang hidup dari firman Tuhan, itu bukan bicara tentang kebutuhan materi saja. Kalian bayangkan 500.000 bagi 2 orang per 3 bulan. Itu pengabdian kita buat Tuhan. Kayak sampai Tuhan Yesus bisa angkat Kak Yosi di posisi seperti ini, Kak Yosi tidak pernah lupa dari mana Kak Yosi berasal. Nggak pernah lupa. Itu proses Tuhan, supaya apa? Supaya kita makin matang ketika Tuhan angkat kita, hati kita tetap di bawah. Yang mau diproses Tuhan seperti itu, bisa lambaikan tangan? Haleluya. Kita harus diproses oleh Tuhan. Yang selanjutnya, Matius 4 ayat 6 sampai 7, itu berbicara tentang waktu Yesus dicobai. Berbicara tentang Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati loh. Saya punya teman, satu hamba Tuhan di Manado. Paginya dia makan B2. Siangnya makan RW, malamnya makan B2. Setiap hari. Tapi doanya unik, bin ajaib. Dia berdoa begini, makanannya di depan. Tuhan hamba berdoa, Tuhan sucikan kuduskan. Segala lemak ini Tuhan ubah ke dalam nama Yesus. Doa yang paling gila yang pernah Kak Yosi dengar. Babi itu berlemak, Pak. Kolesterol pasti naik turun pada saat itu. Ini doa yang menguji Tuhan. Seperti iblis menguji Yesus. Ada seorang teman yang suka sekali minum boba. Waktu boba masih ramai, dia beli boba, dan dia punya riwayat gula, lalu dia berdoa buat boba itu. Dalam nama Yesus, gula tidak ada dalam boba ini. Hello? Situ sadar? Kadang kita sebagai orang Kristen, kita seperti itu. Naif. Mendoakan segala sesuatu yang tidak bisa. Bukan tidak bisa, Tuhan bisa melakukan itu, tapi hikmat kita nggak sampai di situ. Nah, yang ketiga, hanya menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Karena apa? Karena ibadah itu mengandung janji untuk kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita setelah almarhum dan almarhumah. Jadi, ketika kita berbicara tentang perubahan hidup, berubah seperti Kristus berubah, yang perlu teman-teman lakukan adalah berpikir seperti Kristus. Jangan pernah mau mencobai Tuhan. Kan ada firman Tuhan katakan, kalau engkau minum racun, maut pun kau tidak akan mati. Lalu teman-teman coba, ya siapa tahu ya, ini kan firman Tuhan. Gitu. Ambillah Beclin, dicampur dengan obat serangga, dicampur dan memperkatakan firman Tuhan itu. Bapa, hamba berdoa, hamba meyakini firman-Mu berkata bahwa minum racun maut pun saya tidak akan mati. Modar. Gitu. Mati pada saat itu. Karena teman-teman tidak memahami konteks dari teks itu. Mencobai Tuhan. Nah, selanjutnya, ada Kak Yosi biasa pelayanan di mahasiswa, dan dalam diskusi seorang mahasiswa bertanya gini, Bang, saya mau bertanya nih. Saya nonton Instagram, ada seorang hamba Tuhan yang Kristen progresif, dan dia tatoan. Terus abang katakan, Kak Yosi katakan, oh mungkin sebelum dia bertobat dia tatoan. Enggak, Bang, saya nonton di Instagram, Bang. Dia tato lagi. Terus, apa ini kesimpulan kamu? Berarti tato boleh, Bang. Pendeta saja tato. Kak Yosi bilang, memang secara eksplisit, tato itu tidak ada di dalam Alkitab. Tapi ada satu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mencoret-coret tubuh kita. Dari Imamat pasal 19 ayat 28, dia berbunyi gini. Janganlah kamu menggores tubuhmu kepada karena orang mati, dan janganlah merajam tanda-tanda pada kulitmu. Musa diperintahkan oleh Allah untuk membedakan antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa kafir di sekitarnya. Orang-orang kafir pada saat itu suka mentato dirinya. Jadi yang membuat perbedaan antara bangsa Israel dan bangsa kafir adalah kulit mereka. Dia diam. Saya katakan begini, orang tato itu orang yang gambar dirinya belum sempurna. Dia masih cacat dalam gambar diri. Kalian perhatikan baik-baik. Orang yang tatoan itu adalah orang yang gambar dirinya belum sempurna. Contoh, kalau ada orang yang tato di belahan pahanya sebelah sini, kalian perhatikan dalam 1 minggu, dia punya waktu 5 hari untuk pakai celana pendek seperti ini. Untuk menonjolkan tatonya. Pernah lihat? Ya. Atau kalau dia tatoan di lengannya sebelah kanan, maka dia punya kecenderungan dalam 1 minggu, 5 kali dia bisa pakai singlet. Untuk menampilkan tatonya, ini orang yang gambar dirinya belum sempurna. Kayak sih punya gembala sidang di Papua, itu orang nakal di Surabaya. Nakal sekali. Tatoan di mana-mana. Tapi kalau dia keluar pakai tangan panjang, dia nggak berani.
Dan Kayusi lihat adalah orang ini punya gambar diri sudah sempurna. Kayusi respect sama dia. Nah, ada lagi pertanyaan dari mahasiswa yang katakan ini, Bang, merokok boleh nggak? Ini sesuatu yang sebenarnya simple. Di dalam Alkitab kira-kira, Bang, ada nggak merokok? Oh, di dalam Alkitab nggak ada merokok. Oh, berarti saya boleh merokok ya, Bang? Silakan, kalau kamu bisa merokok sesuai dengan konteks Alkitab. Merokok yang Alkitabiah ada loh. Gitu. Kalian nggak tahu kan? Dia paksa, Bang, tunjukkan ayatnya buat saya. Merokok yang Alkitabiah. Ya, kamu mau merokok? Iya, Bang. Oke, kita buka sama-sama. Tuhan kasih hikmat buat Kayusi untuk buka dari Matius 15 ayat 11. Coba buka salah satunya. Matius 15 ayat 11. Satu orang tolong bacakan. Jadi kalau teman-teman pemuda, youters yang masih merokok, praktekkan rokok yang Alkitabiah. Ada? Tolong baca. Jadi bisa baca? Matius 15 ayat 11. Ya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar. Jadi kalau saya katakan, kamu boleh merokok, tapi praktekkan firman Tuhan. Waktu kamu merokok, tarik asapnya. Tarik dalam-dalam, redam, dan basahi paru-parumu. Jangan keluarkan. Itu merokok yang Alkitabiah. Kayusi jamin, seminggu kamu ketemu Allah Bapa di surga. Jadi kalau youters masih merokok, pemuda masih merokok dan belum mengalami perubahan hidup, saya ingatkan lagi, boleh merokok. Tapi yang Alkitabiah ya. Jadi, selanjutnya, kita perlu bayar harga dalam mengikuti Yesus untuk mengendalikan panca indera kita. Perlu mengendalikan panca indera kita. Teman-teman harus terlibat untuk dimuridkan. Kenapa perlu dimuridkan? Karena roh kita boleh baru, tetapi jiwa kita harus dibaharui dengan firman Tuhan setiap hari. Minimal 3 tahun, seperti murid-murid, 3 tahun setengah. Minimal. Nah, Kolose 3 ayat 17 dikatakan gini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa di surga. Terakhir, untuk menjadi sama seperti Kristus, teman-teman harus menyerahkan seluruh panca indera kita kepada Tuhan. Yesus waktu dicobai di padang gurun, yang diuji adalah panca inderanya. Rasa lapar, rasa haus, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dilihat oleh orang, itulah yang diuji. Teman-teman akan mengalami hal yang sama ketika menjadi orang Kristen. Panca indera kita harus kita serahkan seperti keledai muda. Kita punya egoisme yang tinggi. Tanpa Roh Kudus itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan itu tidak akan ada. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, saat berpuasa dia melawan semua godaan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Bisakah kita memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Agar apa? Agar roh di dalam kita itu dia hidup dan bertumbuh. Jiwa kita dibaharui dari hari ke hari. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan pemain musik untuk naik ke atas. Jadi, ketika teman-teman ingin seperti Kristus, berubah menjadi seperti Kristus, yang perlu kita lakukan adalah, apa tadi pertama? Yang perlu kita lakukan adalah meletakkan egoisme kita. Izinkan Roh Kudus menunggangi kita. Maka keliaran kita, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, bisa ditaklukkan. Kita satu dalam dua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar. Kalau mungkin roh kami sudah baru di hadapan Tuhan. Tetapi jiwa dan tubuh kami dibaharui dari hari ke hari. Kami percaya bahwa Tuhan kami menuju kesempurnaan sama seperti Kristus adalah sempurna. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. katakan tak terbatas. Ku kagumi Haleluya Tuhan. caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
tak terbatas.